Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didin dari Jombang. Saya mencoba untuk ingin mencari tahu tentang solusi, di mana tadi Cak Nun menyinggung tentang LGBT. Kebetulan saya kemarin mengikuti sebuah khutbah Jum'ah, di mana di situ ada keterangan LGBT tempo dulu, jadulnya itu ada di zamannya Nabi Lut. Dan dari situ setelah mendengarkan khutbah saya takut karena ancaman dibaliknya umat manusia ini yang dari atas menuju ke posisi bawah. Kemudian pada akhir-akhir ini ada dua kelompok yang saya sendiri juga bingung. Yang satu itu untuk membela, memperjuangkan LGBT, yang satu mengharamkan atau mengkerdilkannya. Nah, di sini saya minta petunjuk apa yang harus kita lakukan, sikap kita untuk solusi dalam menyikapi LGBT tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga Mas, ya, yang ketiga mana tadi? Sana ya? Oke, nah, langsung ke belakang Mas, ke belakang Mas. Ketiga terus keempat yang di sini tadi, udah empat aja dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Agus ya. Saya mewakili teman-teman dari komunitas Mentas dari Trosobo ya. Teman-teman ingin tanya gini ya, tentang surat Al-Hujurat 13. Di situ kalau nggak salah diartikan gini, aku ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Mohon nanti ada penegasan tentang masuk ke korelasi LGBT tadi. Lalu aku ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maksud saya gini, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu apa? Include satu suku satu agama. Karena kemarin teman-teman dari Sunda Wiwitan itu KTP mintanya agama kosong kan gitu ya. Nanti Canun bisa menarik benang merahnya. Terus kemudian lalu untuk saling mengenal, untuk saling mengenal. Nah, saling mengenal, kenapa di Arab itu dengan Yaman perang, dengan Iran perang, katanya saling mengenal. Dan hanya yang paling bertakwa akan kembali. Maksudnya eksklusif Islam. Apakah Islam itu pasti harus eksklusif gitu, harus masuk surga sendirian gitu? Mohon Canun katanya kan spesialis Al-Hujurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S2. Terakhir Mas saya untuk sesi ini, mudah-mudahan cukup ya. Oke. Ada di sini tadi ya. Ini Mas yang pakai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Nun mau tanya, semua doa dari Rasulullah sudah diajarkan, tapi ada satu hal yang tidak pernah diungkapkan oleh seorang kiai. Kalau nggak salah, doanya Rasulullah kepada Bendoro, ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin dan mati bersama dengan orang-orang miskin. Terus penjelasan ini. Monggo, matur suwun. Oke, saya ulang lagi ya definisinya ya. LGBT itu tidak sama dengan wandu, tidak sama dengan banci, bencong, tidak sama. Kalau bencong itu keadaan, wandu keadaan, lain ya, mairil, lain yang di pesantren itu arek sing lemah lembut, arek lanang lemah lembut itu jenis lain. Terus di mairil. Nah, mairil itu kan ngel LGBT. Jadi maksudnya gini, wandune gak masalah. Tapi dia berbuat sesuatu, berzina, itu baru LGBT. Ngerti ya? Nah, wandu tidak ada masalah. Aku ndek kanca Yusumi ku wedok
tapi krasa lanang mlaku gawagah penggaweane mencel kayu menek klopo sak ketemune. Dek enek jemuan kepingin melok jemuan tapi ya apa ribut ngene aku melok jemuan. Dadi dek gak sewekan tapi sarungan. Jane celonoan kok sakno wong-wong sak desa. Ya akhirnya dek sarungan. Memang dindi sarungan kaosan. Wes dia kerja keras tiap hari dan dia tidak peduli sama keadaannya. Uripku iki untuk Allah. Nek aku dikon ngene tak lakonane ngene. Gak putus dan ndelok arek wedok di apa-apa gak. Gitu. Jadi sampai dia mati dia sendirian. Salah ta nek gak rabi ku salah ta? Lah gak sih? Lah gak salah toh? Lah Yusumi sampai meninggal kerja keras, baik sama orang, tidak banyak bicara. Nek Jumatan dhek nyidik-nyidik masjid di tembok-tembok ngurungokno khutbah. Nek kate melok sembayang bingung, wong dhek merasa lanang, kok nek melok wedok, wong wedok ribut, melok lanang tambah ribut wong lanang. Akhirnya dhek mosok Gusti Allah nagih ngene iki. Dan dia asli Allah bikin seperti itu. Itu yang dimaksud takdir. Tapi beda dengan yang di TV. Karena salah satu syarat di TV itu nek awakmu gagah perkasa jenenge kuli. Jadi saudara aku kuli. Jadi itu baru selebritis gitu ya. Itu jadi ada bedanya yang kehendak Allah sama yang pengaruh budaya. Nah, sekali lagi wandu tidak masalah. Yusumi itu sampai akhir hidupnya dia tidak kawin dan tidak ada masalah. Terus ada lagi Gu Urip itu senior saya juga di desa saya. Gu Urip ki lanang tapi melambe. Ya, tapi dia terus mencoba melihat dirinya, mengatasi dirinya dan berjuang. Akhirnya dia rabi, duwe anak, duwe putu. Bendino dodol rujak. Jadi sibuk. Nek nafsu apa-apa sibuk ngulek. Wes. Jadi hidup itu cuma dua, Mas. Mengendalikan apa melampiaskan. Kamu harus tahu kapan melampiaskan, kapan mengendalikan. Nek nguyuh, lampiaskan. Nek kuat tahan-tahan, nyangan-nyangan. Kita betul. Ngeseng, lampiaskan. Ya, nah. Hidup kan cuma dua itu, ngegas dan ngerem, bangun rek. Jadi tiap saat di kejadian apapun, dalam keadaan apapun, kon kudu mikir iki anake digas ta direm. Ngegase sak pira, ngerime sak pira. Ojo ngerem mendadak, jungkel kon kok. Langun lah. Cuman itu kok hidup itu. Apa itu urusan politik, urusan negara, urusan berkendaraan, urusan rumah tangga. Cuma dua, mengendalikan atau melampiaskan. Ngegas opo ngerem. Nah, LGBT itu melampiaskan. Nek wandu gurung karuan. Gu Urip duwe anak, duwe putu. Mas Bardi kaya raya di Jogja, temen saya, dan dia seneng karo aku. Dia lanang seneng karo aku, aku ben ganteng temen aku biyen. Zaman biyen rek. Biyen ujug brungosen ireng, rambutku saene, gawagah seniman gitu. Dan dia seneng karo aku dan saya kan ini amanat Allah, ini orang baik. Mas Bardi itu dia baik sama semua orang, cuma dia dikasih kelemahan oleh Allah. Unsur unsanya melebihi unsur zakarnya. Zakarnya sama. Jadi bukan laki-laki dan perempuan, Mas. Allah menciptakanmu dengan potensi kelelakian dan potensi kewanitaan. Setiap laki-laki punya potensi kewanitaan. Misalnya laki-laki juga punya kelembutan, punya kasih sayang. Setiap wanita juga punya urusan kelelakian, ya iso tegas, ya iso keras. Jadi itu bukan nek laki-laki dan perempuan, bahasa Arabnya min mudzakarin wa muannatsin. Jadi aku spesialis al-hujurat. Tak tuturno saiki kan gitu. Ya, itu bukan mendakarin, usah dia ada dimensi atau potensi kelelakian, ada potensi keperempuanan. Nah, prosentasenya ada animali. Animali itu perkecualian. Ono wong lanang sing kakean unsur wedoke, ono wong wedok kakean unsur lanange, maka dia harus banyak mengendalikan dibanding orang yang seimbang.
Nah, itu kan sama dengan nek awakmu iku kecerdasannya mek sakmene berarti perjuangannya kudu lebih dhuwur biasa toh. Nek awakmu kakean lanangnya berarti awakmu kudu mengendalikan lanangan iku untuk menyeimbangkan. Nah, LGBT tidak punya konsep untuk mengendalikan, mereka taunya melampiaskan, itu hak asasi saya, itu takdir Tuhan dan seterusnya. Gusti Allah tak enteni iki. Nun kan nono arek-arek iki. Aku gak gawe ngono iku karepku biyen. Entek sak teruse. Ngono tapi tak enteni gurung telepon iki. Yo nek yo. Tak enteni WA barang gurung ono iki. Aku duwe grup WA karo iblis, setan gitu ya. Israel, Jibril, Sunan Kalijogo, Gajah Mada, duwe aku grup WA. Nyiro Kidul barang. Kan gelem tak duti nomornya Nyiro Kidul. Wani telepon kan. Kan disenengi temen kan. Gulung gomeng kan kok. Wayu temen. Nyiro Kidul iku jenenge Dewi Nawangse. Duwe Mbak Yu, Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan itu Ratu Kanjeng Ratu Kidul. Iku sing kuwasa. Nek sing Nyi Roro Kidul iku adike. Iku sing ayu tapi gak kuwasa. Nek Nyi Blorong iku wong sing kepingin dadi Ratu Kidul, ngetok-ngetok nang awakmu kon ngarani iku Ratu Kidul, padahal iku Nyai Blorong. Lho ya engko tak kenal kan ya. Kon bane gak rapi-rapi, gak payu-payu kan. Jelas ya Mas ya. Oke, jadi kira-kira dari situ mudah-mudahan sampean bisa masuk sendiri ya. Jadi beda Mas. Wandu boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah keputusan untuk melakukan zina. Wong saiki lanang wedok nek gak rabi wis zina kok. Lah kok gak jelas lanang gak jelas wedok. Lho nek anjene kendel temen musuh jaran. Mesisan. Ya nek gak wani jalan ya debok. Ya gak guyon nek jenenge wong Surabaya ngomongnya yang ngono iku yang koncone Kartoloya. Oke. Saya tambah dikit karena Anda menyebut bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu menurut saya jangan mbok terjemahnya dikritisi. Zaman Rasulullah belum ada bangsa. Jadi ketika ayat itu turun itu belum ada pemahaman konsep mengenai bangsa. Jadi tidak ada berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Suku sudah ada, Quraisy, Badui, ya toh, Sunda wiwitan, Jawa Gadolojo, Darmo Gandul. Ya Mas. Jadi menurut saya su'uban wa qabaila itu menurut saya, kalau saya menerjemahkan, masa Allah cuma menciptakan laki dan perempuan, suku dan bangsa, kok didik temen. Su'ub wa qabaila itu dari kata syabun wa qabilah. Kalau mufradnya apa namanya, singularnya apa jenenge nek sitok iku nek bahasa Indonesia. Yes pokoknya sitok, nek sitok iku Qabila nek akeh, Qabail nek situ iku Sya'ab ya, kalau akeh Syu'ub gitu ya. Nek lekmu iku Su'ab ya. Ya Mas, menurut saya kalau saya menafsirkan jauh lebih luas apa namanya penciptaan Allah. Jadi yang disebut syu'uban wa qabail itu kan fenomena-fenomena, kemungkinan-kemungkinan, formula-formula baik individu maupun sosial. Ono jenis sing kok dadine FPI, ono jenis ada ramuan antara hati, pikiran, mental dadine PKS, ono jenis dadine ludruk, ono komposisi dadine bonek. Itu yang namanya syu'ub wa qabail. Gitu loh Mas. Menurut saya itu fenomena-fenomena sosial maupun individu. Kalau saya, cuman karena saya tidak diakui di mana-mana, ya nek kon gawin gak masalah. Tapi ojo ngarane aku bener, aku mek tafsirku. Perkara kok bener tak gak bener, ayo engko didelok nek wis babak final. Ndek ngarepe Gusti Allah, engko jajal deloken. Iya ya wong ngono kan ke.
Mulane gak disetujui ndek dunya soalnya siji dhewe iku ngono. Itu kayak cukup ya Mas ya. Sudah bisa masuk. Oke, berikutnya tadi yang ya sama, sudah saya jelaskan Hujurat tadi. Anda tadi menanyakan apa yang harus kita lakukan. Ya terhadap lagi sing ngongkon-ngongkon lapo-lapo iku sapa? Lah apa lho kon ngurusi iku lho lapo. Lah kok meneng apa yang harus kita lakukan? Lah kon iku dikongkon sapa? Oh kau, urusan keluargamu, nek ono wandu kancan ono kaya aku ngancani Mas Bardi. Mas Bardi tadi itu betul-betul melambai. Sugen duwe warung, duwe restoran gudeg dan kawin akhirnya dia meskipun tidak bisa punya anak, tapi dia berjuang mengendalikan dirinya. Dia berjuang untuk menyusun dirinya dan dia ikhlas kepada Allah. Kan tidak apa-apa hidup kawin tidak punya anak kan biasa. Wong Kanjeng Nabi dhewe gak oleh duwe anak lanang kok. Kita mboten. Gitu loh. Jadi gak masalah urip iku macam-macam gaene Gusti Allah. Gak apa-apa nganut sing penting terus karo Gusti Allah ku terus. Nek ono wandu, nek ono blenceng, ono segala macam kancan ono. Nek kon aras-arasen dan wedi ngancani yo hindarono lak ngono. Nek aku biasanya aku ya gak niat ngancani teko terus ae. Ngeluh kadang aku sempat pisan kecolongan aku adus diintip. Lu nggih kula iku tahun betong bolo 70 75 76 lah. Wah aku lah Arjuna zaman sakmono. Tapi kalau Anda baca ada buku saya berjudul BH. Ya. Ada kumpulan cerpen sana. Ada cerpen judulnya BH itu cerita tentang yang saya ceritakan ini tadi, yang di Jogja. Kalau yang di desa saya itu yang Go Urip sama Yusumi, gitu ya. Oke. Nah sekarang terakhir sekali apa namanya? Soal Al-Hujuratnya itu Mas ya. Al-Hujuratnya itu kenapa kok Islam kok eksklusif segala macam ya? Kan Muslim. Sampeyan cinta kon, Mas. Muslim sampean cari sopo kon ngaku-ngaku jadi kon ngaku-ngaku iku ya gurung sah, aku ngakoni kon ya gurung sah, iya tak gak? Ya iya, engko kon iku iya tak gak iku nek ngarepe Gusti Allah. Dadi nek ana wong eksklusif iku wong GR. Nggih ta mboten? Lha sing ngarani kon Islam iku sapa? Lah aku sembayang. Lah iya sembayang, cuman kon iku lulus tak gak nek karo Gusti Allah gak lulus. Wong kon iki kene jek sekolah dakne. Lah kok wis dikek rapot karo arek-arek. Sing dikek rapot sapa? Allah. Lah kok iki sesama murid saling memberi rapot. Nggih ta mboten? Jadi mari kita terbuka satu sama lain meskipun ada batasnya. Ojo terus saking liberale terus semua agama sama ya gak podo. Kok agak semua agama podo. Lah nek semua agama sama ya didadekno situ. Ketuane Gus Dur. Kok ngono. Yo gak podo. Anane kon dadi Islam iku mergo kon nganggep sing liyane Islam salah. Anane kon iku Kristen mergo kanggomu Islam iku salah. Mulane kon Kristen lak ngono sih. Lah iku salahmu dhewe, benermu dhewe, iki salahku dhewe, bener. Neng sebagai menungso kene tetep gak masalah. Anggitmu kudu setuju kabeh ngono ta. Angger wong kok takoni, saya gak setuju iki. Saya aja mulai sik. Kabeh wong kok takoni. Engko ana wong rabi diundang kon oleh undangan ana wong rabi. Aku jan gak setuju lho bojomu iki. Ngono kok. Gendeng kan sesuwe. Ana wong urip kok nemen usile iku lho. Lah ngono sik karepe iku. Sembarang gak disetujoni nek gak padha karo dhek gak setujoni ngono lho. Engko numpak pesawat muring-muring. Kursine iku kudune iso 3 kok mek 2 iki. Ya napa karepe iki? Pramugari kene. Kok mek 2 kursine. Lho. Gelut bendina kene. Nggih ta, Mas? Wis apa wis sembarang nek kon ngono cara urip kon gelut bendina. Sesuk kon gak setuju karo barangmu dhewe.
Angger kamar mandi kok uring-uring. Kok nih? Jadi Anda sekarang jangan benci satu sama lain di antara rakyat Indonesia. Siapapun dia, meskipun dia tamu kita, sing ganggu bukan temanmu itu. Sama dengan PKI kemarin. Harus diterima si PKI KB. Anak-anak ayo diterima. Lah diterima sih. Enggak apa-apa kok. Selama iki akeh wandu-wandu gak masalah toh. Cuma aja ada yang jaluk surat legalisasi. Ojo ada yang gawe partai meneh kan begitu. Kon iku diterima sebagai menungso. Mana orang Indonesia yang bisa menandingi orang Indonesia dalam soal keramahan akomodasinya? Kon iku ana daya kon gak kenal teko barat irunge bangir. Turu omahmu lah oleh sih. Kok beleno petik to malah. Nek kancamu dhewe gorong karuan. Nek ana daya lah kok beleno petik. Kita tuh begitu ramahnya. Orang Indonesia luar biasa ramah kepada seluruh dunia. Tapi nek kon ranyak, nek kon kenemenan, kon kemelebon. Iki waktunya gak suwe loh, ya teman-teman sekalian. Jadi awakmu juga siap-siap. Siap apa? Ngerti maksud saya? Jadi jangan terus kenemu tipe LGBT, tipe IKA, itu semua hanya rekayasa internasional. Arab, negara-negara di Timur Tengah sudah hancur lebur. Syria ndak habis-habis, Mesir sudah mandek, Libya luluh lantak, Irak habis-habisan, ya toh? Yang mereka belum berhasil Indonesia nganggo cara apa arek-arek ini. Wis aturane dirubah, MPR hilang, UD di amandemen, segala macam cara. Kok gak mate-mate arek-arek. Ndase wis diide-ide dadak buntute dadi ndas. Gak tepat. Kita mboten. Indonesia kok. Wong Indonesia kok. Ayo wis aku bismillah. Bismillah. Wani kon ayo. Ayo wis. Ngono lho. Wong Indonesia kok jika nek ngono. Wong ibu-ibu lho. Bojone mek oleh 200.000 sak minggu. Cukup, nggih, cukup. Mari ngono minggu depan 100. Nggih, mboten napa-napa. Dadak minggu ngarepe 50. Ya wis dicukup-cukupno lah ngono ta nggih. Terus mari ngono minggu berikutnya gak duwe duit blas. Terus leren ta? Lah gak. Yes bismillah wis mboyo apa engko lah ngono sih. Lho, sandunya gak ana wong bondo bismillah. Nggih ta mboten? Ayo wis. Budal. Kredit wis wani wis. Perkara kok disita wis lumayan badi 3 bulan. Ngene ya. Jadi teman-teman sekalian jangan terjebak oleh rekayasa-rekayasa. Kita harus punya kemerdekaan berpikir dan kita tetap harus memiliki negeri ini secara murni. Negaranya belum beres, tapi negerinya milik kita semuanya. Iki aku cek longgo lho, gorong ngadeg lho iki. Ngocok saiki lah apa ngarepmu ini. Oke ya, ya oke bismillah. Oke. Terus saya ingin minta maaf. Ini kan kita di sini tamu. Gitu tuh gedungmu. Kon bayar piro emang. Jadi kene kudu hormat dan minta maaf kepada tamu dan terima kasih kepada yang menyelenggarakan. Terutama juga jangan terlalu lama menyiksa teman-teman IO yang nunggu di belakang. Iki acara capopo. Wong IO iku biasane rong jam ya wis tuwa. Lah iki lho gak leren-leren arek-arek iki. Mangap kabeh kan sing kudu ngoyo. Ket nang dasdus yo gak ono sing mambu ya to. Mas, nek ana arek makian ngentut gak ono sing ngambu mergo apa? Wong awake iku ambune kaya entut. Ingat kabeh bismillah. Nyun sewu. Jangan mureng ya. Oke, terakhir ini kita tadi sudah memakai bahasa-bahasa Islam, sudah memakai selawat-selawat. Oke.
Oke, tadi ada yang sambat kepada saya, HP-nya hilang. Sudah? Mas, ini mas, iki diterimakan sendiri kepada yang punya. Matur nuwun. Ya, diterimakan sendiri ya. Matur nuwun. Diambung. Durung sampai tak umumno lho wis bareng dhewe ya. Delon kayak ngene iki, nek kate disalah gak ada masalah sih, Mang. Ya toh? Nek kate kok colong kok hotel gak ada masalah. Tapi aku percaya kepadamu, anak-anakku semua. Meskipun engkau punya kesempatan korupsi, engkau tidak korupsi. Engkau mengembalikan kepada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, mengendalikan, serta melampiaskan. Dipergunakannya istilah puasa dalam bahasa Indonesia, bukan siam atau shaum, seperti populernya istilah sembahyang ketimbang sholat. Menggambarkan bahwa beberapa unsur peradaban Nusantara masa lalu masih diterima dalam kosakata kita. Negeri yang jumlah umat Islamnya mayoritas. Penggunaan istilah puasa ini juga menjadi bukti bahwa laku berpantang makan dan minum ini telah berjalan jauh sebelum syariat siam Ramadan diturunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran menegaskan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Adapun istilah orisinal yang dikenalkan Quran dalam konteks berpuasa adalah siam dan shaum. Keduanya dari segi bahasa bermakna menahan, namun bila dielaborasi lebih jauh nuansa kedua istilah itu tidaklah identik persis. Siam adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seks karena Allah sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Siam merupakan aturan administratif ibadah yang harus dijalani selama bulan Ramadan. Sedangkan istilah shaum digunakan Quran dalam konteks lain. Dalam Quran surat Maryam ayat 26, Ibunda Nabi Isa alaihissalam dipesankan Allah untuk melakukan shaum, yakni menahan diri dengan tidak berbicara kepada kaumnya ketika putranya lahir tanpa ayah. Di ayat tersebut kata shaum bahkan tidak terkait dengan larangan makan dan minum, karena pada awal ayatnya justru memerintahkan Maryam untuk makan dan minum. Secara bebas, shaum berarti menahan diri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya berhak dilakukan. Menariknya ketika hendak memulai puasa, lafaz ikrar doa memulai puasa yang populer menggunakan istilah shaum, itu berarti antara ritual siam dan nilai shaum keduanya harus berjalan sama saling komplementer. Siam harus berkonten shaum. Siam tanpa nilai shaum adalah praktik puasa yang musprah. Sebuah hadis Nabi dikatakan, betapa banyak orang yang melakukan siam, namun yang didapatnya hanyalah rasa lapar dan dahaga. Dalam kesempatan lainnya, misalnya, Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Bila siam kita jalani selama 29 atau 30 hari di bulan Ramadan, maka shaum hendaknya menjadi akhlak yang dapat dijalankan sepanjang masa hidup kita. Shaum berkaitan dengan kecerdasan mental dalam mengendalikan diri. Dalam term biologi, manusia digolongkan sebagai makhluk omnivora. Bisa makan apa saja, meski dapat mengkonsumsi apa saja, kita membatasi diri dalam mengkonsumsi jumlah dan jenis suatu makanan.
itulah saum. Kita bisa ngomong apapun, bisa berbicara bebas, tapi kita mengendalikan diri untuk lebih memilih mengatakan hal-hal yang baik-baik saja dengan yang bermanfaat. Itulah nilai saum, bahwa hidup tidak dijalani berdasarkan kebebasan ekstrim dan memperturuti selera saja, tetapi membuat batasan yang baik dan wajar yang harusnya dijalani. Dalam kurikulum Ma'iyah diajarkan, hidup bukan melulu soal senang dan tak senang, suka tidak suka, tetapi yang terpenting adalah baik atau tidak, dan benar atau salah. Mbah Nun pernah menyampaikan bahwa ibadah puasa pada hakikatnya merupakan aturan yang sangat dibutuhkan manusia, tapi aslinya tidak disukai manusia. Tidak enak itu rasanya menahan lapar, tidak mudah itu menahan dahaga, tidak enak pula kenapa harus diatur-atur bergaul dengan pasangan yang sah. Kenapa harus bersaur bangun dini hari? Kenapa harus ada batasan-batasan, pengekangan, pakar dan rambu-rambu? Lebih tepatnya, praktik berpuasa itu aslinya tidak disukai oleh kecenderungan syahwat manusia. Diwajibkan puasa Ramadan itu telah menjelaskan bahwa metode ini pada dasarnya tidak kompatibel dengan syahwat, keinginan dan nafsu. Bila memang secara default sesuatu itu disenangi, maka tanpa disuruh-suruh atau diwajib-wajibkan pun akan dijalani manusia secara sukarela. Buat manusia mengendalikan diri jauh lebih sulit ketimbang melampiaskan keinginan. Argumen-argumen dari hikayat genealogis, fakta fisiologis, kecenderungan psikologis akan mendukung pandangan ini. Sejak bayi, anak manusia sudah terbiasa melampiaskan apa yang ia inginkan. Bila ingin makan dan minum, anak bayi akan menangis, menuntut dipenuhi segala keinginannya secara instan. Dan bayi memang berhak atas itu. Bila sang bayi akan buang hajat, ia akan lakukan kapan saja, dimanapun saja, tanpa perlu minta izin. Beranjak kanak-kanak, keinginan itu pun semakin berkembang. Lihatlah bagaimana seorang anak akan setengah memaksa, atau bila perlu merajuk, merengek untuk dibelikan sesuatu yang ia sukai walau sebenarnya tidak ia butuhkan. Orang tua yang memiliki konsep parenting dalam pendidikan anak tentu tidak akan pernah memenuhi segala keinginan anaknya, meski mereka sanggup memenuhinya. Bercermin dalam hikayat leluhur pun, pelanggaran yang dilakukan nenek moyang manusia, Adam di surga juga berhubungan dengan ketidakmampuan mengendalikan diri. Dengan ketidakmampuan mengendalikan diri, Syah dan Adam dan Hawa dahulunya berdiam di surga, dan di sana mereka bebas untuk menikmati apapun fasilitas yang ada di taman surga kecuali satu saja. Hanya sebuah pohon, larangan yang hanya satu itu pun pada akhirnya dilanggar. Pesan moral dari kisah itu menjelaskan bahwa dasar kelemahan manusia adalah ketidakmampuan mengendalikan diri. Maka kita sebagaimana leluhur kita juga punya kecenderungan yang sama, yakni gampang tergoda. Kita semua punya kemungkinan melanggar larangan Allah, melupakan janji setia kita dahulu, dan kemudian akhirnya tergelincir jatuh tidak terhormat. Kita dapat saja terkecoh oleh sesuatu yang sepintas lalu menyenangkan dan menarik, padahal di belakang dari nanti akan membawa malapetaka. Kita semua Bani Adam ini punya potensi untuk jatuh tidak terhormat kalau kita tidak tahu batas dan tidak bisa menahan diri. Dan bila merujuk pada sistem anatomi dan fisiologi manusia,
lagi-lagi kita akan menemukan simpulan bahwa pengendalian itu jauh lebih sulit dari pelampiasan. Mekanisme kontrol tubuh manusia dilakukan oleh sistem syaraf yang terdiri dari dua bagian besar, yakni saraf sadar dan saraf otonom atau tidak sadar. Saraf otonom ini mengontrol dan mengendalikan seluruh mekanisme internal di dalam tubuh kita. Sejak denyut jantung, gerakan usus atau kandung kemih hingga refleks-refleks penyelamatan diri. Sistem ini dibagi atas dua bagian, saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Yang bekerja secara antagonis, simpatis bekerja memacu parasimpatis berfungsi mengendalikan. Analogi kerja tersebut mirip-mirip fungsi gas dan rem dalam sebuah kendaraan. Tanpa gas, kendaraan tak mungkin berjalan. Semakin pedal gas ditekan maka laju kecepatan kendaraan semakin tinggi. Namun kendaraan yang berjalan tanpa rem jelas membahayakan penumpang. Faktanya kemudian tidak seperti syaraf parasimpatis yang semakin menurun kemampuannya sejalan dengan pertambahan usia. Syaraf simpatis relatif tetap terpelihara. Karena itu syaraf parasimpatis ini perlu dilatih agar ia tetap dapat menyeimbangkan kerja simpatis yang mendorong dan memacu irama kerja tubuh. Kerja simpatis yang berlebihan dan tidak diimbangi, lamban laun segera akan menghancurkan konstitusi kesehatan, menurunkan imunitas dan mempercepat proses penuaan. Ibarat kendaraan yang hanya memiliki pedal gas, sementara remnya blong, maka kehancuran dari kendaraan itu menjadi hal yang tidak terelakkan. Bukti-bukti empiris lainnya masih banyak lagi untuk membuktikan bahwa mengendalikan diri itu jauh lebih sulit dari melampiaskan diri. Relevan dengan ini, dari Madrasah Ramadan kita dapat memperoleh pelatihan-pelatihan untuk self-control tersebut lewat berpuasa. Ramadan tidak saja disebut sebagai bulan suci, tapi juga bulan yang mensucikan. Kata Ramadan sendiri secara generik bermakna membakar. Kita selalu menemukan asosiasi dari kata membakar dengan pembersihan atau membentuk suatu yang baru untuk meningkatkan suatu fungsi. Sebagai contoh misalnya, sampah bila dibakar akan bersih. Makanan bila dibakar atau dioksidasi akan menghasilkan energi. Logam bila dibakar dapat diubah menjadi mesin atau bentuk lainnya seperti pesawat yang memiliki manfaat lebih besar untuk dipergunakan dalam kehidupan. Sebulan digembeleng dalam institusi Ramadan, kita dilatih untuk mengontrol diri ini, dididik menahan keinginan untuk dapat menanamkan nilai-nilai saum dalam dimensi yang lebih luas dan komprehensif. Betapa uniknya ibadah puasa ini dibandingkan model-model ibadah lainnya dalam hal relasi kita dengan dunia. Jika dalam sholat kita menginterupsi dunia sejenak saat takbiratul ihram, kita memutus mata rantai komunikasi sosial untuk fokus beraudiensi dengan Sang Pencipta. Interupsi itu kemudian berakhir saat kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, menegaskan bahwa kita siap membawa pesan damai ke seluruh lingkungan kita. Jika melakukan zakat, dunia malah kita cari, agar sebagian perbendaharaannya nanti bisa kita distribusikan kepada saudara kita yang berhak menerimanya. Sementara ketika berhaji kita sudah talak 3 dengan dunia, kita tinggalkan kampung halaman sanak famili handai tolan dengan berbekal kain putih sederhana, tak berjahit kita sambut panggilan ilahi pergi ke tanah suci, menyeru labaik Allahumma labaik tanpa atribut duniawi apapun. Namun ketika berpuasa,
Dunia tidak kemana-mana melainkan ada di hadapan kita, namun kita tidak diperkenankan untuk menyentuhnya. Pesan moralnya adalah apabila suatu ketika dunia datang dengan segala glamor kemilaunya menggoda prinsip-prinsip hidup dan idealisme kita, puasa telah menanamkan kepada diri kita sebuah imunitas, ketangguhan mental dalam mengendalikan diri terhadap segala godaan dunia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.